Saya panggilkan istri saya. Please my love, silakan. Iya, tepuk tangan buat istri tercantik seluruh dunia. Shalom semuanya. Shalom GBI BSD Junction. Terima kasih Radit untuk firman-Nya. Enaknya jadi istri pendeta gitu. Tiap hari dipenuhi dengan firman Tuhan. Haleluya. Kayak aku suka bilang Radit tuh kayak Alkitab berjalan. Pokoknya kenapa-napa, Dit kamu tahu nggak ayat ini di mana ya gitu. Dia bisa langsung kasih tahu. Anyways, Tuhan baik, amin. Tuhan baik banget dan aku percaya kita semua di sini percaya bahwa Tuhan baik. Tapi permasalahannya adalah pasti di sini semuanya mengalami masa-masa di mana kalimat Tuhan baik itu kita pertanyakan, benar nggak sih Tuhan baik? Kenapa begini ya Tuhan ya? Kenapa aku harus melewati ini ya? Dan aku hari ini pengen cerita sedikit mengenai sebuah momen di kehidupan aku yang memang benar-benar bikin aku mempertanyakan itu. Kalau Tuhan baik kenapa ini terjadi? Jadi di tahun 2017 aku melahirkan anakku yang keempat. Haleluya. Anaknya 4, emang kadang-kadang suka wow banyak juga ya. Tapi bagi yang bertanya-tanya aku gak mau nambah. Ya Radit, coba diingat baik-baik, saya tidak mau nambah. Ya, jadi waktu aku hamil Ziona, namanya Ziona. Waktu aku hamil Ziona, aku agak merasa semacam ada kesombongan, bukan untuk orang lain tapi kesombongan untuk diriku sendiri karena aku merasa aku udah pernah 3 kali melahirkan, udah tahulah caranya ya kan, ngeden gitu keluar anaknya, habis itu ntar menyusui, nanti membesarkan anak, nanti dia belajar berjalan bla bla bla, semacam ada kayak merasa lebih tahu gitu daripada orang lain. Tapi Tuhan lewat kelahirannya Ziona, Tuhan benar-benar mematahkan semuanya itu. Jadi waktu Ziona lahir, pertama yang mengagetkan adalah dia nggak langsung menangis. Jadi Bapak Ibu tahu kan kalau anak pertama lahir biasanya langsung weh gitu. Ini pas Ziona lahir dia benar-benar hening gitu. Lalu karena dia nggak langsung menangis, akhirnya langsung dilariin ke NICU, yaitu ICU untuk bayi. Dan dalam keadaan aku baru selesai ngelahirin jadi masih kayak bingung-bingung gitu, tiba-tiba Radit kembali dari NICU dan dia bilang, iya Jo tadi dipakein selang karena pernafasannya kurang baik, terus juga kakinya bengkok. Terus aku kan baru selesai melahirkan kan, jadi aku merasa Adit bercanda nih kan, dia suka bercanda sama orang-orangnya kan, masa sih kakinya bengkok gitu. Terus dia, bener Jo, bener tadi kakinya bengkok yang sebelah kiri. Dan di situ benar-benar kayak ditampar bolak-balik sama apa aku nggak tahu, karena benar-benar aku ngerasa, ini apa Tuhan? Perasaan aku udah melayani Tuhan, suamiku juga melayani Tuhan, kenapa sekarang anakku lahir seperti ini? Dan sekitar 2 hari di rumah sakit itu, kita dirawat di NICU, dan rumah sakitnya nyerah habis itu. Karena ternyata Ziona punya banyak komplikasi yang di rumah sakit itu nggak bisa mampu untuk pemeriksaannya nggak ada, dokternya nggak bagus di situ. Akhirnya kita disuruh untuk pindah ke rumah sakit lain dan akhirnya di rumah sakit kedua baru di Ziona menjalani banyak banget pemeriksaan darah, foto seluruh tubuh dan akhirnya ketahuan lah banyak banget kelayanannya Ziona. Pertama dia punya lubang di jantung sebesar 4,5 mm. Sebenarnya lubangnya kecil sih, tapi bayangin bayi baru lahir di jantungnya yang kecil ada lubang sebesar itu. Lalu juga kaki kirinya bengkok. Dia ada kesulitan pernafasan, makanya harus pakai selang selama 2 minggu di NICU itu. Lalu juga ada kelainan pendengaran, jadi dia hanya bisa mendengar kalau kita teriak-teriak baru dia dengar. Lalu juga ada dagunya kecil ke dalam, jadi dia ada susah untuk menyusu langsung karena dagunya kecil. Ototnya lemes, namanya hipotoni, jadi kalau bayi ditaruh gitu kan biasanya kan dia ada gerakan-gerakan, ini enggak, nih Ziona tuh benar-benar kayak lemas, kayak nggak ada pergerakan gitu. Banyak banget kelainannya Ziona dan itu adalah masa-masa yang sangat berat untuk aku sama Radit karena benar-benar kita merasa ada pikiran-pikiran buruk lah, intimidasi, apa aku bikin dosa apa ya waktu itu ya, waktu lagi hamil, kenapa ini terjadi ya. Tapi aku inget banget waktu itu aku lagi sama Radit dan kita lagi ngobrol dan akhirnya kita berdua sepakat untuk tidak percaya sama kalimat-kalimat negatif itu dan tetap percaya bahwa
Tuhan itu baik. Lewat kehadiran Ziona, Tuhan tetap baik, Tuhan selalu baik. Amin. Dan amazingnya sih setelah kita mengubah cara pikir kita untuk masalah itu, benar-benar ada ketenangan, kelegaan, dan aku melihat setelah aku dan Radit bisa menerima keadaan Ziona, jadi bisa berpikir lebih jernih lagi. Jadi nggak mikirin kenapa, tapi oke, apa yang aku bisa buat, apa yang Tuhan bakal buat. Kadang-kadang kita merasa kalau masalah kita berat banget, kayaknya gimana ya, padahal sebenarnya semakin berat masalahnya berarti mujizat yang akan dialami adalah semakin besar. Itu aja yang aku percaya, oke Tuhan, berarti kesembuhan yang bakal dialami Ziona bakal keren banget nih kalau keadaannya seperti ini. Dan yes, benar-benar terjadi. Banyak banget mujizat yang Tuhan buat lewat kehadirannya Ziona. Yang pertama, kakinya yang bengkok ke dalam gini. Sekarang umur Ziona udah 2,5 tahun dan dia lagi belajar melangkah. Itu aja aku, kalau mungkin teman-teman ada yang suka lihat di Instagram aku, ngelihat Ziona dengan kakinya yang kecil melangkah, padahal dulu waktu lahir kakinya bengkok ke dalam. Itu walaupun dia belum bisa berjalan, tapi aku ngelihat mujizat Tuhan dahsyat banget di situ. Lalu lubang jantungnya 4,5 mm, lubang jantungnya Zio menutup secara sempurna di usia 8 bulan. Wow. Lalu kelainan pendengarannya dia juga yang tadinya hampir tuli total sudah menurun, walaupun belum sembuh total tapi sudah menurun menjadi moderate hearing loss. Tepuk tangan buat Tuhan. Lalu apa lagi ya? Banyak perkembangan-perkembangan yang bahkan dokter-dokter pun mengacungkan jempol. Wow, Ziona keren, perjuangan Ziona keren. Dalam hati aku, yes, Tuhanku keren. Bahkan waktu di umur 11 bulan, akhirnya kita pernah bawa dia ke sebuah dokter. Dan ketahuanlah bahwa Ziona mempunyai penyakit langka. Jadi ternyata semua kelainan-kelainan kecil itu kalau digabungin ada satu label namanya Campomelic dysplasia. Itu adalah kelainan genetik, kelainan langka genetik yang menyerang tulang-tulang, pernafasan, dan reproduksi. Dan ternyata Ziona mengidap kelainan itu. Dan akhirnya setelah dites darahnya dibawa ke Jerman karena di Indonesia labnya kurang lengkap. Ketahuan bahwa jenis Campomelic dysplasia yang dihidap Zio adalah yang pertama kali di dunia. Waktu pertama dengar itu aku merasa, Dit, kita harus bangga atau enggak ya? Ini pertama kali di dunia loh, tapi ini penyakit langka. Antara mau bangga atau enggak, tapi yes, aku percaya Tuhan tetap baik. Aku mau membanggakan anakku yang mempunyai kelainan langka karena tahu enggak, gara-gara Ziona pertama kali mengidap itu, dokternya izin sama kita. Dia bilang ini yang memeriksa darahnya adalah World Gene Bank, jadi banknya genetik di seluruh dunia. Dan mereka minta izin untuk data-datanya Ziona disimpan supaya kalau ada anak lain yang mungkin sama bisa tahu, oh ternyata ini Campomelic dysplasia nih, mirip sama Ziona soalnya. Jadi si gemblut itu yang umurnya baru 2,5 tahun udah bisa jadi berkat buat dunia lewat kelainannya yang langka. Aku kadang suka kayak terbingung-bingung, Tuhan ada aja emang kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan mau menghadirkan mujizat, emang caranya memang kadang suka gak masuk di akal. Lewat seorang anak yang banyak banget kecacatannya, yang aneh mungkin dunia bilang, tapi bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan bahkan sekarang lewat kehadiran Ziona, aku dan Radit dipercayakan menjadi duta penyakit langka Indonesia. Bukan duta olahraga, duta kesehatan, enggak, duta penyakit langka Indonesia. Tapi it's amazing. Tadi Radit bilang kita berdua drop out dari kuliah, tapi beberapa waktu lalu kita diundang ke kantor staf presiden. Bayangin gak, kita diundang ke sana dan kita berdiskusi sama salah satu dari mereka untuk membicarakan apa yang mereka bisa buat untuk anak-anak yang cacat di Indonesia. Mereka nanyanya sama orang-orang yang drop out dari kampus. It's amazing, memang Tuhan kalau mau bekerja, amin. Jadi aku mau mengajak semua teman-teman di sini, Bapak Ibu, untuk bukan gak usah peduli sih, tapi kayak apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, Tuhan bisa bekerja, amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Apakah kita mengasihi Tuhan? Itu akan terbukti lewat cara kita merespon nih masalah, cara kita merespon nih kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Dan
aku bersyukur tadi Radit share mengenai lilin dan bintang. Mungkin kalau teman-teman tahu, aku dulu adalah aku suka main film, sinetron dan segala macam. Tapi sekarang aku bersyukur aku lagi dijadiin lilin sama Tuhan. Gak usah muncul dulu di TV, gak usah muncul dulu di bioskop, rawat dulu Ziona. Dan aku merasa yang tadi aku bilang Ziona itu kecil-kecil udah jadi berkat buat banyak orang, dan aku sangat bangga menjadi orang tua dari Ziona. Jadi buat semuanya yang di sini tetap semangat menghadapi apapun dalam kehidupan kita, karena Tuhan tetap baik, apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Ya saudara, kita berdoa sebentar yuk. Saya kenapa bangga banget sama istri saya, karena itu tadi dibilang ketika dia jadi bintang, tiba-tiba dia mulai melayani suaminya. Ya dia jadi lilin. Saya satu waktu lagi khotbah, lagi pelayanan di Bandung, lagi di hotel, lagi fitness, lagi dengerin musik, lagi lari. Dia telepon, lagi di mana? Antri di BPJS. Sayang panas, aku dari pagi. Sabar ya sayang ya, sabar ya. Dia menjadi tidak signifikan, tapi saya bersyukur dia setia banget. Dia setia banget. Kita harus sampai jual mobil, kita sampai turunin standar hidup, sampai menjadi tidak signifikan, kami rela. Tapi itu justru kunci saudara. Saya rasa ada kesombongan saya yang Tuhan kikis. Mungkin ada beberapa hal-hal yang salah juga di hati saya yang Tuhan lagi kikis. Nah, saya berdoa supaya saudara hari ini, kalaupun ada posisi signifikan yang saudara hindari, hari ini lakukan. Mungkin cuma sebagai ibu rumah tangga, mungkin cuma sebagai, saya nggak tahu. Tapi justru itu kunci untuk saudara bisa menjadikan diri saudara terangnya ya Tuhan. Amin. Kita berdoa yuk. Bapak terima kasih, kami berdoa supaya benar-benar dari gereja ini memunculkan lilin-lilin dan terang bagi dunia. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Aku berdoa Tuhan supaya kami semua berani mengambil jalan yang gak populer. Jalan-jalan yang the best tetapi menurut kacamata Tuhan. Yaitu menjadi pelayan, menjadi hamba bagi banyak orang. Mengambil bagian yang kecil, mengambil bagian yang tidak banyak pujian, mengambil bagian yang tidak dipandang orang. Tapi kami berani mengambilnya karena kami tahu kami dibutuhkan. Tuhan, biar muncul dari gereja ini orang-orang yang mengontribusikan hidupnya untuk mengambil peranan yang tidak penting tapi itu penting bagi banyak orang. Aku berdoa kuatkan hati kami supaya Yesus semakin nyata dari hidup kami, supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Bapak terima kasih semua cuma karena Tuhan, dan semua agar nama Tuhan dimuliakan. Dimuliakan namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang mencintai Tuhan dan sadar dia dicintai, sama-sama katakan amin. God bless you saudara, Merry Christmas.